Cek satu, cek satu. Romo, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Pada hari ini dan kesempatan ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang, kemudian juga akan memulai persiapan kita untuk penerimaan sakramen Krisma atau penguatan. Maka baik hari ini apapun yang akan kita bicarakan, pertama nanti mungkin pengantar, kemudian kita awali dengan doa, mohon kesediaan Suster Adel nanti, kemudian pengarahan dari Romo selaku Romo Paroki tetapi sekaligus selaku imam, dan selanjutnya nanti kita akan mengalami ya perkenalan atau mengenalkan siapa-siapa saja yang akan mendampingi. Saya kira bukan guru ya kami, tapi mendampingi anak-anak sekalian, Bapak Ibu dalam persiapan ini, sehingga dalam waktu yang relatif singkat ini memang kita sungguh-sungguh pantas dan layak menerima sakramen Krisma sebagai bagian daripada sakramen inisiasi. Maka untuk mengawali, walaupun mungkin masih ada teman-teman kita yang mungkin dalam perjalanan karena kondisi sekarang, kita awali segala rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan doa. Kami mohon kesediaan Suster Adel untuk membuka dengan doa. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, mari kita semua berdiri. Kita ambil sikap yang baik, kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan hari ini, untuk kesehatan dan kekuatan tubuh dan jiwa yang masih Engkau berikan bagi kami, sehingga boleh berkumpul kembali bersama-sama di tempat-Mu yang kudus dan mulia ini. Tuhan yang Maha Baik, kami mohonkan berkat-Mu untuk kami semua, untuk persiapan kami, untuk pembekalan dan perkenalan kami semua hari ini. Semoga semua berjalan dengan lancar, dan Engkau berikan kami semua kesehatan yang baik, supaya pada hari ini maupun hari-hari mendatang, rencana kami, pembelajaran kami boleh berjalan dengan baik dan lancar juga. Berkati juga semua keluarga kami, sehingga boleh sehat tubuh dan jiwa. Kami puji nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Suster. Baik, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang 2 tahun terakhir ini kondisi kita memang sangat memprihatinkan dan juga mengkhawatirkan. Maka pada kesempatan ini kita akan berbicara banyak dan mencoba untuk memahami kondisi seperti ini. Dan tadi sudah dipastikan ya, yang hadir di sini sudah absen, sudah mencoba untuk menuliskan nomor HP yang aktif supaya memang enak kita untuk komunikasi.
Karena keterbatasan kita untuk silaturahmi untuk saat ini, maka paling-paling kita berkomunikasi melalui media itulah. Maka ada beberapa tadi, ada Ananda siapa tadi, nomor HP-nya sudah mati rupanya, ya maka diganti yang masih aktif atau yang masih hidup. Baik, supaya tidak berlama-lama, sebagai awal dan sebagai awal pertemuan kita untuk selanjutnya mau seperti apa, maka mohon dengan hormat dan dengan rendah hati Romo Arko untuk menyampaikan pengarahannya. Kepada Romo kami persilakan. Saudari-saudara dan anak-anak terkasih, selamat pagi. Saya berharap sebagai pastor paroki Anda sekalian dalam keadaan sehat ya. Meskipun saya sangat yakin di antara kita itu masih ada yang sangat takut. Saya juga takut. Saya juga takut dengan kondisi ini. Tetapi kita ingin mengatur sebaik mungkin supaya kita tidak jatuh pada masalah sakit. Saya sangat mengerti karena banyak cerita yang masuk ke telinga saya dari semua peserta yang ada ketika informasi-informasi diberikan. Ada yang tidak merespon seperti biasa, ada yang merespon, tapi juga banyak yang mungkin memberikan masukan. Kami sebagai pelayan di gereja ini sudah sangat memikirkan ketakutan-ketakutan kita. Tetapi kami pelayan gereja, kalau ketakutannya berlebih, maka tidak akan terjadi pelayanan. Bapak Uskup menghendaki agar karya pelayanan tetap dilaksanakan, tetapi dengan protokol kesehatan dan pertimbangan-pertimbangan yang masak. Kalau seandainya kita memulai hari ini dengan pengantar para calon krisma, kami sudah memikirkan sebaik mungkin tentang karya pelayanan ini. Karena kalau tidak, kami tidak akan membuat permohonan pada keuskupan untuk mengagendakan penerimaan sakramen krisma. Kalau kami takut. Tetapi sekali lagi, karena kita harus tetap mengupayakan karya pelayanan tetap berjalan dengan segala pertimbangan, akhirnya kita mendaftarkan diri ke keuskupan untuk mintakan agenda kapan. Lalu kami para pelayan, para tim katekese yang nanti akan dikenalkan di sini, memulai berpikir bagaimana supaya pembelajaran, pendampingan itu bisa berjalan seperti kehendak gereja. Sekali lagi kami juga takut, tetapi kami tidak berlebihan supaya pelayanan bisa terjadi. Maka nanti pada bagian berikutnya, kalau seandainya masih ada yang merasa khawatirnya cukup tinggi, tidak apa-apa. Kita masih punya waktu tahun depan. Masih ada waktu tahun depan, tidak apa-apa. Maka di saat ini Romo ingin memberikan sedikit pengantar saja waktunya supaya nanti bisa efektif. Mengapa krisma itu menjadi sesuatu yang penting? Monggo. Di slide yang kedua. Krisma itu mau tidak mau berakar atau lahir dari peristiwa Pentakosta. Kita sudah tahu dalam Kisah Rasul bab 2, di mana para murid berkumpul setelah permintaan Tuhan Yesus, kamu jangan pergi dari kota ini sampai nanti akan ada tanda. Dan setelah mereka berkumpul selama 9 hari dalam doa, maka Allah mengutus Roh Kudus-Nya menyertai dan hinggap di antara para rasul dan juga Bunda Maria. Peristiwa Pentakosta ini menjadi kelahiran sakramen krisma. Kalau dulu dinubuatkan bahwa kamu sudah menerima baptisan air dari Yohanes, tetapi dia, Sang Mesias, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi kita dibaptis tidak hanya dengan air, tapi juga dengan Roh Kudus. Maka krisma ini menjadi penyempurna dalam sakramen inisiasi. Next slide-nya. Nah,
adik-adik, ibu bapak, yang namanya sakramen inisiasi itu ada 3. Maka yang perlu kita sadari, kalau kita masih menerima 2 sakramen, baptisan dan ekaristi, artinya kita belum jadi orang Katolik penuh. Kita masih menggantung. Karena sakramen yang terakhir dalam inisiasi krisma itu menandakan kedewasaan. Bukan pertama-tama soal fisik, tetapi dewasa dalam iman. Orang yang dewasa akan diberikan mandat untuk menjalankan tugas. Sama seperti kalau misalnya anak bayi tidak mungkin diberi tugas oleh sang ibu. Nak, nyuci ya? Nggak mungkin. Karena dia masih kecil. Kalau anak TK disuruh bekerja, mungkin juga masih malas-malasan. Anak remaja juga bisa saja malas-malasan. Tetapi orang yang dewasa, meskipun dia masih kecil, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Yaitu membantu orang tuanya. Contoh dalam lagunya Ibu Kasur ya, membersihkan tempat tidurku setelah bangun tidur. Itu juga tanda kedewasaan. Merapikan pakaian sendiri, menyuci piring sendiri, itu tanda kedewasaan. Tidak berkaitan dengan soal umur. Tetapi saya tahu habis makan ya cuci piring. Kalau misalnya saya kotor ya saya mandi, nggak usah dimandiin lagi. Para orang tua yang sudah dewasa tentu saja tahu, saya punya keluarga, saya harus menghidupi keluarga. Itu tanda dewasa. Nah, orang yang dalam gereja Katolik sudah dewasa, dia harus tahu tugasnya. Maka di sini adik-adik, Bapak Ibu sekalian, ketika orang yang belum tahu tugasnya, maka dia masih dianggap seperti anak kecil. Kurang aktif dalam kegiatan hidup rohani, ke gereja sesekali saja, kalau perlu bangunnya siang. Kalau sekarang misa streaming di mana-mana bisa dicari. Malas bangun pagi, nanti yang jam 9 belum bangun, nanti yang jam 12 bangun, nanti sore nggak ada ya besok lagi masih ada gitu kan. Begitu mudahnya setan memberikan godaan. Karena kita tidak tahu tentang tugas kita, karena kita belum dewasa dalam iman. Maka bagi sebagian umat yang merayakan misa di sini jam 7 pagi, waduh berat, tapi ini panggilan Tuhan. Itu tanda kedewasaan. Nah, maka sekali lagi berkaitan dengan sakramen inisiasi yang perlu diketahui, kalau Anda sungguh ingin menjadi orang Katolik yang sempurna, komplit, maka 3 sakramen ini harus dimiliki. Mengapa? Karena nanti bagian akhir saya tunjukkan tugas perutusan kita yang sudah menerima krisma. Termasuk bagi Bapak dan Ibu yang sudah berkeluarga, akan diteguhkan bagaimana menjadi orang Katolik yang benar. Untuk adik-adik yang belum menikah, yang masih belajar ini ya, yang masih belajar, nanti tahu tugasnya sebagai orang Katolik. Supaya kalau nanti menikah misalnya, atau persiapan pacaran, kamu bisa menemukan orang yang seiman. Itu ajaran gereja. Mencari yang seiman. Cinta memang terbuka untuk semua. Tetapi gereja berharap agar kalau kalian nanti pacaran, kalian ketemu dengan orang yang seiman. Itu yang pertama-tama. Maka kalau seandainya ada orang tua misalnya mengajarkan, sudahlah nggak apa-apa bebas-bebas saja. Nah berarti orang tua ini belum dewasa dalam iman. Kenapa? Karena tidak mengetahui ajaran gereja, bebas-bebas aja. Nah sekali lagi, kalian yang masih muda justru harus punya pengetahuan bahwa gereja nanti berharap kalau kalian nanti menikah dengan orang yang seiman. Orang tua yang dewasa dalam iman juga tahu nanti mengarahkan ketika anak dekat sama seseorang, ya tanya dulu atau diingatkan tentang ajaran gereja. Apakah kita fanatik dengan agama lain? Tidak. Karena gereja sudah berpikir akan ada kesulitan, yang seiman saja bisa sulit, apalagi yang tidak seiman. Maka sekali lagi itu 1-2 bagian yang perlu disampaikan.
Maka baptisan, krisma, dan ekaristi. Kita lahir sebagai manusia baru lewat baptisan. Kita dikuatkan melalui sakramen krisma. Dan kita menerima kehidupan melalui ekaristi. Kehidupan. Ini inisiasi. Berikutnya Mas. Nah, bagian kanon. Ini kanon itu aturan dalam gereja. Ini nomor 889, paragraf 1. Masih ada 300-an kanon lagi, tapi ini yang berkaitan dengan sakramen krisma. Supaya kita yang ada di sini yang belum krisma ya, tahu. Yang dapat menerima penguatan adalah semua dan hanya yang telah dibaptis serta belum pernah menerimanya. Semua itu artinya siapa? Orang yang sudah menjadi warga Katolik. Maka tanpa kecuali semua yang sudah dibaptis harus menerima itu. Dan belum pernah menerimanya. Karena sakramen itu hanya satu kali. Baptis satu kali, baptis satu kali, krisma satu kali. Imamat dan perkawinan, perkawinan bisa berkali-kali ya. Tapi syaratnya pasangannya meninggal karena Tuhan yang menghendaki, bukan karena perceraian. Oke? Yang satu kali itu hanya baptisan, krisma, dan imamat seperti yang Romo terima. Yang lain-lain bisa berulang-ulang. Ekaristi berulang-ulang. Sakramen tobat berulang-ulang. Minyak krisma, minyak suci berulang-ulang. Perkawinan bisa lebih dari sekali, syaratnya pasangannya dipanggil Tuhan, bukan karena dibunuh, bukan karena diceraikan, tapi syaratnya salah satu dipanggil Tuhan, baru boleh menikah lagi. Paham ya? Jadi syaratnya satu itu. Perkawinan boleh beberapa kali, asal pasangannya diambil Tuhan, bukan diambil oleh kita. Itu 889. Jadi semua yang sudah dibaptis wajib menerimanya tanpa kecuali. Berikutnya Mas. Umat beriman wajib menerima sakramen ini itu pada waktunya. Nah, pada waktunya. Maka dipersiapkan juga para orang tua dan gembala jiwa-jiwa, termasuk para rekan-rekan saya dalam pelayanan ini, gembala jiwa, terutama pastor paroki, hendaknya mengusahakan agar umat beriman diberi pengajaran dengan baik. Maka butuh waktu. Dan kali ini agak singkat. Mengapa? Karena memang agak mendadak. Harusnya tidak hanya sekedar 4 bulan, tapi lebih. Tapi waktu ini karena situasi. Untuk menerima sakramen itu dan pada waktu yang baik datang menerimanya. Nah, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi saya sebagai pastor paroki punya kewajiban mengingatkan. Maka dengan data sensus yang juga kemarin kita isi, entah bareng-bareng atau pribadi, sebenarnya buat saya itu menjadi sesuatu yang penting. Mengapa? Saya bisa mengetahui umat Allah yang ada di sini, siapa yang belum krisma, maka nanti akan disapa. Siapa yang perkawinannya misalnya selama ini mungkin tanda kutip ada persoalan, misalnya menikah di luar gereja Katolik tanpa sepengetahuan pastor paroki, nanti akan disapa, akan dibantu, bukan akan dikucilkan, tapi justru akan dibantu supaya bisa kembali dalam pangkuan gereja Katolik, menerima komuni suci lagi. Nah, maka data-data itu membantu, termasuk juga anak-anak muda yang belum terima krisma, siapa nanti akan disapa lewat orang tuanya. Pak, kok putranya belum? Misalnya, iya Romo gini, maka nanti bisa dibantu, dipersiapkan. Karena sekali lagi itu tugas pastor paroki, membawa umat Allah kepada keselamatan. Salah satunya supaya selamat ya dewasa. Orang yang dewasa itu tahu bagaimana nanti bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang-orang yang di sekitarnya. Anak kecil tidak akan bisa menyelamatkan. Tapi orang yang dewasa meskipun dia kecil, dia akan bisa berpikir untuk bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Terutama orang-orang yang dicintai. Itu tanda kedewasaan. Bukan soal pertama-tama fisiknya, tapi
pengetahuan imannya, apa yang harus saya buat. Berikutnya Mas, 2 yang sebelum terakhir. Kring. Kanon yang terakhir. Kanon 891. Sakramen penguatan hendaknya diberikan kepada umat beriman, maksudnya orang-orang Katolik ya, pada sekitar usia dapat menggunakan akal. Tidak ditentukan batasannya, tetapi pastor paroki dan rekan-rekan sepelayanan bisa menentukan batas akal orang itu umur berapa. Maka dalam khotbah tadi, kalau ada yang ikut bisa bersama Romo katakan, kok pengalaman saya mendampingi anak-anak retret, seringkali anak-anak itu membuli teman-temannya. Badannya gendut, bilang, "Oh gendut, gendut." Dia tidak berpikir tentang perasaan dari temannya yang gendut itu. Atau misalnya menyebut matanya sipit, atau kulitnya hitam, atau misalnya dia cebol dan sebagainya. Anak-anak itu membuli temannya, tidak berpikir tentang si anak yang nanti terluka atau hancur. Karena apa? Tidak punya otak, tidak punya akal. Maka disinilah sakramen ini diberikan hanya kepada anak-anak yang dirasa oleh gereja sudah bisa menggunakan akal budinya. Maka tetapkanlah di paroki ini umur 14 tahun atau yang sudah kelas 8 untuk yang masih muda. Untuk yang dewasa secara umur yang belum, maka sangat dianjurkan. Untuk adik-adik batasnya 14 atau yang sekarang duduk di kelas 2 atau akan di kelas 2 ini ya, karena belum masuk. Nah itu soal usia. Jadi adik-adik dan Bapak Ibu sekarang sudah tahu ya mengapa gereja itu sangat mengharapkan umatnya menjadi dewasa. Maka ada pengetahuan katekese yang perlu disampaikan. Kalau khotbah itu kadang-kadang hanya permenungan. Maka kadang-kadang ada seminar-seminar, entah untuk orang muda atau untuk yang mau berkeluarga, atau untuk keluarga-keluarga muda atau keluarga-keluarga yang sudah medior. Mengapa? Karena gereja ingin supaya orang-orang itu diselamatkan dalam hidup di masa mudanya, supaya menghormati orang tua, supaya orang tua juga bisa menjadi orang tua yang baik, berlaku kepada anak-anak dan pasangannya. Ketika orang-orang tua, keluarga-keluarga muda sedang berproses dalam kehidupan bersama, supaya juga dibantu. Banyak. Nah persoalannya banyak umat tidak mengambil kesempatan pembelajaran ini karena lebih mementingkan hal yang lain. Gereja sudah berpikir bagaimana bisa menyelamatkan banyak orang. Tetapi kalau kita membantu begini dan orang tidak mengulurkan tangan, nggak akan bisa diambil. Gereja, ayo ikut seminar yuk, supaya nanti keluarganya semakin bahagia, supaya tahu bagaimana bisa memperlakukan pasangan dan keluarganya. Ayo, enggak lah Romo, kami masih ada urusan, nggak usah lah Romo, kami bisa sendiri kok. Nah, yang tidak bisa mengambil atau tidak menyambut, ya pasti akan hidupnya tidak akan sesuai harapan gereja. Juga termasuk anak-anak. Saya ingat waktu saya nonton semalam sebuah sharing. Teringat waktu Romo memberikan retret. Ada anak yang sudah kelas 3 SMA, dia mau ujian, dia menjadi galau. Mengapa? Karena di saat yang sama dia retret, orang tuanya sudah pengen bercerai. Dia menjadi anak yang murung, anak yang bengong. Ketika ditanya kenapa, dia bingung harus milih bapaknya atau ibunya. Tidak ada anak yang ingin dipisahkan dari orang tuanya, benar kan? Tapi dia harus memilih bapaknya atau ibunya. Nah orang tua seperti itu kan tidak memikirkan perasaan anak, yang dipikirkan hanya perasaannya sendiri. Gak nyaman dengan pasangan, saya pisah. Tapi lupa tentang perasaan anak. Seperti yang semalam saya tonton dalam YouTube, ada sharing yang bagus sekali. Tapi untungnya anak itu tidak, anak yang sharing tadi tidak hancur. Justru dia bertanggung jawab dengan adik-adiknya, 4 anak putri. Dia laki-laki pertama dan adiknya 4 putri. Bapaknya ibunya sudah menikah lagi, tapi dia mengajari adik-adiknya untuk tidak menjadi pribadi yang hancur. Mereka berasal dari broken home, tapi bukan broken kids.
Luar biasa kalimatnya. Dia sadar mereka berasal dari keluarga yang hancur, tapi mereka bukan anak yang hancur. Luar biasa. Nah, orang-orang seperti inilah yang disebut dengan pribadi dewasa. Nah, saudara terkasih, di bagian terakhir ini saya ingin menunjukkan. Next. Pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan Yesus meminta, pergilah. Maka bukan hanya ke dalam, hanya asik dengan dunianya, tapi pergilah. Artinya keluar dari tempat kita ke seluruh dunia. Maka orang yang dewasa, orang yang siap untuk menjadi pewarta. Dimanapun berada, tidak harus seperti Bapak dan Ibu yang ada di sini ya. Bisa saja menjadi pribadi yang baik di lingkungan. Nanti adik-adik yang di sini juga mudah-mudahan juga bisa menjadi orang-orang muda yang baik. Ikut dalam aktivitas kerohanian. Kalau nggak suka dengan core ya bisa tempat yang lain. Latihan. Karena sekali lagi gereja membutuhkan adik-adik yang masih muda-muda ini. Nanti ketika mau menikah juga sudah punya pilihan yang tepat. Tidak hanya sekedar karena perasaan emosi atau nafsu. Tapi sudah berpikir dengan cara yang benar. Para orang tua semakin hari semakin menjadi pribadi yang luar biasa untuk anak-anaknya dan pasangannya. Itu tanda kedewasaan. Kalau dulu sudah dijalani, tinggal dikembangkan, diteruskan dan dihidupi. Nah ini yang perlu disadari. Sehingga nanti sekali lagi Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, krisma itu penting, bukan hanya sekedar tempelan. Karena nanti pada waktunya misalnya Anda diminta oleh keluarga atau kenalan, mau enggak jadi wali baptis buat anak saya? Orang yang sudah terima krisma harus mengatakan, saya siap. Mengapa? Karena itu panggilan indah menjadi orang tua asuh, menjadi orang tua rohani. Kalau misalnya, wah jangan saya, berat tugasnya saya nggak mau gitu. Wah itu berarti bukan orang dewasa. Kenapa? Menjadi orang tua rohani itu tanda kedewasaan. Karena dia juga akan mendampingi hidup anak-anak itu. Bagi orang-orang yang sudah krisma, maka nanti dia boleh menikah. Jadi sebenarnya orang-orang yang mau menikah juga harus terima krisma. Kalau belum terima krisma sebenarnya belum boleh menikah. Nah itu buat yang muda-muda ya, yang mau menikah. Kalau mau menikah harus terima krisma. Kalau belum terima krisma sebenarnya belum boleh menikah. Tapi gereja tidak sekejam itu. Kalau Romo biasanya mendampingi ketika lihat, kamu belum krisma? Belum Romo. Janji dengan Romo setelah kamu menikah, kamu harus ikut pelajaran. Karena perkawinan dan imamat itu adalah sakramen panggilan, perutusan. Dan hanya orang yang dipanggil dan diutus adalah orang-orang yang dewasa. Maka kalau belum dianggap dewasa oleh gereja, dia belum siap untuk diutus menjadi imam atau membangun hidup rumah tangga. Jadi paham ya, krisma itu membuat orang dewasa sehingga nanti boleh memilih sebagai imam atau sebagai keluarga. Kalau belum terima krisma, maka sebenarnya belum boleh, karena masih dianggap anak-anak. Tapi bedanya kalau imam harus terima krisma dulu baru tahbisan. Kalau keluarga yang terlambat ya menikah dulu boleh baru kemudian krisma. Boleh dibalik. Kalau imam nggak bisa. Krisma dulu baru nanti tahbisan. Atau seperti suster. Krisma dulu baru nanti ada kaul. Janji prasetia. Nah ini saja pengantar dari Romo. Mudah-mudahan arahnya jelas. Bahwa nanti adik-adik dan Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengenal Kristus lebih dekat dan tahu keinginan Tuhan Yesus bagi kita, tidak hanya mencari diri sendiri tetapi berkarya demi kemuliaan Tuhan.
Saya serahkan sekarang kepada Ibu Sri dan rekan-rekan yang lain untuk nanti memulai proses ini di bagian pengantar. Saya minta nanti Bu Sri mengenalkan seluruh rekan-rekan tim yang nanti akan mendampingi dan beberapa hal yang perlu nanti didengarkan dengan baik dan kalau bisa nanti diindahkan pada waktunya. Monggo Bu Sri. Terima kasih. Terima kasih Romo dan rekan-rekan tim pengajar atau tim pendamping atas kehadirannya. Bapak Ibu serta anak-anak muda yang saya cintai. Masih pagi ya nih, selamat pagi semuanya. Masih ingat ya, 1,5 tahun yang lalu kita ada di ruangan aula bawah. Luar biasa. Perjuangan kita sebagai orang beriman, tadi sudah dijelaskan Romo begitu panjang lebar tentang sakramen Krisma. Saya berdiri di sini bersama teman-teman juga buah dari sakramen Krisma. Saya ini dari Indeso, ya dulu waktu belajar saya masih ingat sekali dengan secara manual tidak selengkap apa yang saya lihat di kota ini sarana prasarana sangat lengkap. Baik, tidak terlalu panjang lebar. Yang pertama tadi sudah disampaikan Romo secara lengkap, secara garis besar. Bahkan itu juga menyemangati saya secara pribadi. Mengingatkan kembali, bersyukur kita semua hari ini merupakan juga peristiwa rahmat lumayan yang hadir. Ya, ini luar biasa bagi saya lihat di grup responnya Bapak Ibu, kita di sini didorong oleh karya Roh Kudus sendiri, saya yakin. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal terutama dalam situasi pandemi ini memang sangat beda ya, hal-hal yang harus kita patuhi, hal-hal yang harus kita sepakati bersama. Kita akan jadi enak, kita akan proses dengan penuh sukacita, bergembira. Sekali lagi karena sakramen Krisma tadi memang tujuannya antara lain selain yang disampaikan Romo, dewasa dalam iman maupun kepribadian. Jadi kita kurangi sedikit protes-protes kecil, tapi kita kembali kepada diri kita masing-masing dan kita sepakati terus kita berjalan bersama karya Allah sendiri. Yang pertama kemarin sudah disampaikan di grup, semua wajib mengisi formulir. Ada yang belum mengisi, nanti minta kepada Bu Susana. Ada di belakang sana dilengkapi, karena itu menjadi persyaratan yang pertama untuk mengisi data-data termasuk nomor HP yang aktif, tadi sudah disampaikan Pak Alek. Yang kedua sudah dibaptis dan menyambut komuni. Ini persyaratan yang kedua untuk mengikuti sakramen Krisma. Minimal yang ketiga tadi sudah disinggung Romo, umur 14 tahun atau kelas 2 SMP. 4. Bersedia mengikuti seluruh kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun dengan sopan, tertib, dan bertanggung jawab. 5. Absensi kehadiran, ya di sini untuk izin ini tidak lebih dari 3 kali kecuali sakit dan ada surat dokter, keterangan dari dokter. 6. Bila berhalangan hadir wajib memberitahu pembimbing, boleh lewat WA atau mungkin HP, telepon ya yang dimaksud di sini. 7. Bila mengikuti kegiatan dari sekolah wajib meminta surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan. Maksudnya izin karena kegiatan sekolah, terutama ini untuk anak-anak yang masih belajar. 8. Selama belajar wajib mengikuti dengan baik siapapun tutornya atau pendampingnya atau pengajarnya. 9. Membawa buku catatan dan buku pegangan serta kitab suci. 10. Terlibat aktif, ini maksudnya ya, apa secara online mungkin di lingkungan atau kegiatan gerejani. 11. Tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan. Ada himbauan juga kita semangat untuk makan yang bergizi,
membatasi mobilitas, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, bersemangat dan bahagia. Happy terus ya, kita tegang terus juga enggak enak ya, happy sambil pasrah dengan yang di atas dan tentu kita berusaha semaksimal mungkin. Nomor 12, sudah vaksin. Ya, syaratnya sudah vaksin atau sambil jalan, mungkin sudah daftar karena di Gereja San Frades kalau enggak salah tanggal 7 ini juga ada serentak 500 menjaring 500 peserta untuk vaksin usia 50 ke bawah ya. Tuh boleh mendaftar lewat link ketua lingkungan masing-masing. Tadi protokol kesehatan sudah ditekankan. 14 tadi ada yang bilang belum ikut di grup, tolong. Yang orang tuanya datang, anaknya enggak hadir, diarahkan anaknya untuk bisa ikut grup kelompok remaja. Apapun pengumumannya supaya bisa diketahui dengan baik, informasinya diketahui dengan baik. Jadi sebagai orang tua kita wajib mendampingi juga sama-sama. Bapak Ibu, kita tim pengajar atau tim pendamping di sini juga memiliki keterbatasan, artinya kita saling support, kita bergandeng tangan dalam arti sama-sama mendukung program kita ini supaya semuanya berjalan dengan baik, lancar dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, itu hal-hal yang bisa saya sampaikan, terutama persyaratan calon krismawan, krismawati yang hadir hari ini. Terima kasih bisa mendengar dengan baik dan berikutnya kita akan mengenalkan para tim pengajar atau tim pendamping. Apakah hanya saya sebutkan atau ingin melihat wajahnya tim pengajar kita? Bagaimana? Cukup disebutkan saja? Oke, sebutkan saja. Yang pertama, sudah kenal tidak asing lagi, Ibu Susana. Putri. Romo minta maju. Oh maju, maaf maju. Ibu Susana. Iya, silakan Ibu Susana dan teman-teman. Romo minta maju. Yuk kita cepat sedikit, katanya lebih cepat lebih baik agar segera kita akhiri sebelum nanti masuk ke yang lain-lain. Ibu Susana Estianti, Pak Winarno, Ibu Insen Dodi, Bapak Alex, Suster Adel. Mungkin kanan kiri. Sini bisa supaya imbang ya. Sini Bu. Iya, saya kira wajah-wajah ini wajah-wajah tidak asing semuanya ya. Dari paling ujung itu mau mengenalkan sendiri atau saya sebutkan ya? Oke, Ibu Susana Isdianti, saya kira nggak asing lagi ya, yang di SD Saprus 3. Ini tim pengajar kita. Kemudian Suster Adel FCH, ini tugasnya di Caritas Lidwina dekat gereja sini. Suster baru datang. Yang ketiga Ibu Susana, ini tugasnya juga di SD Saverius 5, cukup sangat kenal, saya kira ini yang luar biasa, mengkoordinir, menyiapkan segala sesuatunya. Keempat Bapak Alek Koharman, senior kita, termasuk senior saya ini yang sudah cukup lama di Paroki San Frades. Saya sendiri Ibu Sri Pujiati, samping saya ini kebangetan kalau tidak kenal ya, ini Bapak Winarno, guru SMA Saprus 3. Beliau pernah menjabat di sini tugas pelayanan sebagai ketua DPP. Kemudian Ibu Ins Endang, tugas di SMP Saverius Maria. Sampingnya itu mantan pacar Ibu Ins Endang, Bapak Dodi Chandra. Jadi ada 8 tim pengajar pendamping, Bapak Ibu dan anak-anak semua, kita juga saling support dan bekerja sama. Kita siap melayani bersama Bapak Ibu, anak-anak dan bersama Tuhan tentunya yang kita andalkan menjadi andalan kita semua. Dan didampingi pastor kita yang tercinta, Pastor Arko SCY, siap mendampingi kita semua. Jadi ada 9
yang pastor kita siap untuk mendampingi kita semua. Nanti kita sama-sama tetap bersemangat untuk hadir, untuk belajar, dan yang paling pokok tetap ketat protokol kesehatan. Walaupun ini lama nggak ketemu, jangan turun langsung kumpul ngobrol. Lebih baik cepat kita pulang dan tinggal di rumah. Saya kira itu. Ada tambahan? Cukup, Ibu? Terima kasih. Ada tambahan sedikit. Untuk pertemuan berikutnya, nanti akan dibentuk grup atau kelompok. Ada usia dewasa, ada remaja. Maka dari itu kami mohon bantuannya yang belum mengisi absen dengan nomor HP-nya, nanti sebelum pulang tolong dilengkapi. Karena segala sesuatu sehubungan dengan pertemuan itu akan disampaikan melalui WA group. Itu kemudian bagi Bapak Ibu dan adik-adik yang dulu sudah pernah menerima buku, tolong dibawa untuk pertemuan. Kemudian yang belum, nanti ada buku baru bisa diganti. Kemudian untuk kelompoknya, satu kelompok kurang lebih sekitar 15. Kemudian tempatnya nanti bermacam-macam, mungkin memakai di bawah ruang Angela Merici, kemudian taman doa, ada kemungkinan juga akan pinjam di ruang sekolah. Semuanya akan fokuskan di ruang sekolah. Jadi nanti absennya akan dibentuk per kelompok, maka dari itu sekali lagi yang belum mencantumkan nomor HP tolong dicantumkan. Sekian, terima kasih. Ada tambahan dari yang lain? Sebelum saya kembalikan ke MC, ada tambahan untuk salah satu mungkin ini poin untuk protokol kesehatan, absensi semua membawa pena masing-masing saja ya, sehingga tidak gantian ya. Ya. Jadi pena siapkan, kemudian segala sesuatunya yang belum jelas, nanti termasuk absensi, nomor HP bisa berhubungan dengan Bu Susana. Teknis berikutnya untuk hari Minggu besok, tolong aktif dilihat di grup. Karena yang belum tergabung dalam grup itu akan kesulitan, maka tolong nanti didaftarkan, saya dengan Bu Susana akan membantu memasukkan dalam grup. Saya kira itu, terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak Boleh Ibu. kembali ke tempat. Silakan ya mengambil tempat. Baik, tadi sudah disampaikan beberapa hal, baik itu pengantar ataupun ilmu dari Romo Paroki, Romo Arko. Kemudian ada beberapa, saya kira ini bukan mau membatasi, tetapi apa yang disampaikan oleh Bu Sri itu supaya karena kita orang banyak, maka kalau tidak ada kesepakatan atau kesepahaman aturan, maka itu nanti repot kita mengaturnya. Ketiga, tadi disinggung tentang vaksin. Yang dimaksudkan di sini mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah lansia hampir semua sudah menerima, Pak Edi dan seterusnya itu sekarang sudah menerima vaksin. Tapi bagi anak-anak ini maksudnya itu berproses karena sudah digalakkan juga 12 tahun sampai dengan umur 49 kalau tidak salah sudah digalakkan. Nah, di paroki kita tanggal 7 itu sudah di-share di lingkungan-lingkungan. Mohon itu disikapi atau ditanggapi, terutama bagi anak-anak ya yang mungkin belum vaksin, karena di sekolahnya masing-masing juga belum terjadwal untuk vaksin itu. Nah, maksudnya ini proses kita akan tunggu pada bulan September hasil atau surat yang menyatakan atau sertifikat namanya itu, sertifikat
vaksin itu bisa ditunjukkan. Itu supaya kenapa ini menjadi salah satu persyaratan atau hal-hal yang perlu diperhatikan, karena ya sekali lagi supaya kita itu sehat jasmani dan rohani. Antara lain kayak krisma atau sakramen-sakramen yang diajarkan di gereja kita ini, ya di gereja Katolik, ya supaya kita memang sehat semuanya, sempurna. Ya, secara iman atau secara rohani. Tetapi juga harus diimbangi sehat secara jasmani. Maka ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Sri Romo bahwa perlu ada kesepakatan kita. Nah, berarti minggu depan kita akan sudah mulai dengan pelajaran berikutnya. Ini pembukaan. Jadi pengantar, pelajaran berikutnya itu di dalam kelompok tadi, kelompok masing-masing mungkin paling banyak 15 orang. Paling banyak 15 orang didampingi oleh satu pembina atau pendamping nanti. Untuk selanjutnya, supaya tidak satu arah, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mau diungkapkan oleh calon peserta ini ke Krisma. Kami beri kesempatan kalau memang ada hal-hal yang mungkin sangat menggelitik atau ada usulan atau ada apa, kami persilahkan. Karena kita memang berpacu dengan waktu, ya kemungkinan besar ya Oktober itu kita sudah harus hari H pelaksanaan penerimaan sakramen Krisma itu. Paling lambat nanti mungkin sampai pertengahan November ya Romo ya. Itu. Kita akan sesuaikan juga dengan agenda dan jadwal Bapak Uskup kita tentunya. Karena yang punya hak penuh sebenarnya ya wewenang dalam kaitannya dengan tugas keimamatan itu adalah uskup untuk menerimakan sakramen Krisma. Kami beri kesempatan kalau masih ada waktu 5 menit sampai jam 10 maksudnya. Silakan. Selamat pagi Pak. Saya ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyakan. Sebut nama Pak, kemudian dari lingkungan. Nama Herloinus Effendi dari lingkungan Tresia. Yang saya tanyakan satu Pak, kebetulan ada yang PNS, kita nggak tahu berapa bulan ke depan itu mau ada pendidikan misalnya Pak, gimana kelanjutannya Pak. Kedua, pernah kena COVID, jadi vaksinnya itu nggak bisa cepat Pak. Jadi di atas 3 bulan sampai 6 bulan baru bisa divaksin. Itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Yang pertama tadi apa Pak? Tugas pendidikan Pak dari PNS Pak. Yang kedua yang pernah kena COVID, jadi vaksinnya itu tertunda Pak. Jadi 3 sampai 6 bulan baru bisa vaksin Pak. Terima kasih. Baik, ini tentang PNS nanti dijawab Bu Sri. Kemudian tentang vaksin saya kira kita memang mempunyai batasan waktu, tetapi juga melihat kondisi dan situasi Pak. Ya, artinya itu jangan sampai juga nanti ya kalau seperti ini, tapi kan sudah berproses. Vaksin itu sudah berproses, mungkin hasilnya 3 atau 4 bulan yang akan datang. Atau dari vaksin pertama itu masih menunggu lagi 2 atau 3 bulan. Ini mungkin menjadi catatan bagi kami itu mengenai vaksin. Kemudian mengenai pertanyaan pertama tadi. Saya kira untuk proses pendidikan PNS, karena kita ini sama-sama juga Krisma juga pendidikan, pasti akan memilih pendidikan PNS-nya kan Pak ya. Jadi kalau memang sampai 6 bulan, berapa lamanya Pak kira-kira?
Nah, bisa sampai 3 bulan berarti karena kita ini prosesnya kan hanya 3 bulan bahkan mendekati 4 bulan, berarti ditunda. Boleh tahun berikutnya untuk krismanya. Karena sama-sama proses kan Pak ini, proses pendidikan juga. Jelas ya Pak ya? Nah, terima kasih, saya kira itu Pak Alek. Ya baik, masih ada yang lain? Artinya begini Bapak Ibu ya, sehubungan dengan pertanyaan tadi tentang ini kan artinya waktunya itu bertabrakan, apa nama bertabrakan itu? Bertabrakan dengan waktu pertemuan kita, sementara kita juga hanya 3 bulan ini. 3 bulan ini aja, atau sekitar 3,5 bulan lah. Dan mungkin pendidikan PNS ini juga tidak bisa diundur atau dimajukan kan begitu Pak. Itu sudah terjadwal ya. Oh ini ya, yang oh belum ditentukan, belum dipastikan. Seandainya nanti baik, iya baik. Terima kasih. Ini informasi. Kalau kan belum ada kepastian dan sekarang ini masih pembukaan, masih ada bukaan PNS, ASN sekarang banyak. Oh iya, betul. Sementara ya saya kementerian sekarang merekrut itu ya. Baik, saya kira ini jadwalnya belum tahu kan Pak ya? Ya baik. Mungkin nanti secara pribadi aja ini Pak. Ya. Mungkin untuk lebih jelasnya seperti itu karena ini lebih bersifat individual ya. Yang lain masih ada? Atau sudah cukup? Karena saya yakin ada yang sudah lapar ini. Karena dari jam 6:30 udah di sini tadi, saya tahu. Bu Yuli umpamanya, itu belum sarapan. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, Bu Sri mungkin akan menutup. Romo Arko cukup, Romo? Romo Arko nanti. Baik, sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian. Saya lebih enak kalau manggil anak-anak yang SMP dan SMA itu. Anak-anak sekalian, merupakan kebanggaan bagi kami. Kami sudah 3-4 kali bertemu pembina dengan Romo. Dan memang yang kami khawatirkan, kami takutkan juga seperti yang disampaikan atau yang dialami oleh Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Tetapi ternyata hari ini kami tidak menduga kalau memang yang hadir itu sebanyak ini. Oleh karena itu kita patut bersyukur, berterima kasih. Karena ini salah satu bentuk dan bukti bahwa kita memang ingin menuju kepada kekedewasaan. Tidak hanya dewasa dalam usia atau badan, tetapi juga dewasa di dalam iman, kasih, dan pengharapan kita. Melalui penerimaan Krisma nantinya. Oleh karena itu, marilah, karena tadi kita awali dengan mohon berkat Tuhan dan doa, kita akhiri juga dengan doa dan mohon berkat Tuhan, nanti mohon Romo untuk memberikan berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah melibatkan kami di dalam perayaan-Mu yang suci dan kudus. Dan Engkau juga telah mengenyangkan kami secara rohani, baik berupa diri-Mu sendiri dalam rupa roti dan anggur, dan firman-firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau merendahkan hati, mau belajar semakin mengenal dan semakin dekat dengan diri-Mu,
melalui proses pembelajaran kami, sehingga kami nanti Kau pantas dan Kau layakkan untuk menerima sakramen Krisma yang menandakan kami sudah dewasa di dalam iman. Maka buatlah kami Tuhan di dalam proses ini, berikanlah kami kesehatan, jauhkan kami dari segala macam godaan, gangguan dan penyakit, sakit penyakit. Dan buatlah juga kami bisa selalu merasakan kebahagiaan dan kegembiraan di dalam keluarga kami masing-masing, di dalam masyarakat dan juga di dalam lingkungan di mana kami berada. Tuhan, kami bersyukur juga karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menimba lebih banyak lagi pengalaman dan pengetahuan tentang ajaran-ajaran yang telah Engkau sampaikan melalui gereja-Mu yang kudus. Maka berikanlah kepada kami supaya kami terbuka dan curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing sehingga kami mampu Kau terangi. Akhirnya Tuhan, kami persembahkan segala hidup dan karya kami hari ini dan kami mohon berkat-Mu melalui imam kami. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian, dalam mempersiapkan penerimaan Krisma, baik sebagai pengajar, pendamping dan juga peserta, selalu diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat siang. Ada tambahan, Suster? Terima kasih Bapak. Teman-teman yang baik, menambahi sedikit mungkin saya menanggapi tadi pertanyaan dari Bapak ya tentang vaksin. Karena kan tadi persyaratannya harus membawa sertifikat vaksinasi ya Pak ya. Nah teman-teman, masa pandemi ini tidak menutup kemungkinan mungkin kita yang pernah ada yang pernah positif. Ya, itu hal wajar yang sudah pernah terjadi dan sekarang sudah negatif. Kita tahu bahwa untuk jadwal vaksinasi untuk yang positif itu nggak bisa langsung, memang ada jeda waktu beberapa bulan. Jadi teman-teman mungkin ada yang beberapa bulan terakhir sebelum ini positif, sekarang sudah negatif dan berhubungan dengan vaksinasi yang pasti masih tertunda, maka mohon bisa melapor langsung ke tim pengajar atau lebih pasnya ke Ibu Susana aja atau Ibu Sri supaya bisa terdata, jadi nanti enggak kesulitan untuk mencari sertifikat vaksinasi karena memang belum bisa. Kayak gitu, itu tambahan informasi teman-teman, jadi harap bisa kita kerjasama kayak gitu supaya saling terbantu. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Suster informasinya dan juga penguatannya karena beliau juga di bidang kesehatan. Saya kira juga punya jejaring. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan dalam kelompok kecil. Keluarnya jangan berbondong-bondong ya, kita belajar belakang dan sebagainya.